Hai semuanya, jumpa lagi di channel Di Sini Ada Film. Kali ini saya mau ngebahas artis dari Prancis yang juga ngetop lewat film-film Hollywood nih guys. Artis cantik ini bernama Léa Seydoux. Banyak yang dari kalian pasti udah tahu nih artis yang satu ini karena filmnya banyak yang ternama. Apa aja itu film terbaik dari Léa Seydoux? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram nonton film.io karena di sini kalian akan mendapatkan banyak informasi mengenai dunia film, film terbaru, film terbaik, foto artis-artis cantik dan semua hal seru lainnya. Langsung aja kita mulai. Film terbaik dari Léa Seydoux yang pertama ada Blue is the Warmest Color tahun 2013. Sebagai peringatan, film ini hanya boleh ditonton bagi kalian yang udah cukup umur guys, karena menampilkan cinta sesama jenis. Bahkan adegan-adegan aduhainya juga lumayan memikat nih guys. Bercerita mengenai dua orang wanita yang mereka akhirnya menemukan jati diri mereka masing-masing setelah saling bertemu dan saling mengenal. Ini dia salah satu film terbaik dari Léa Seydoux. Berikutnya, apalagi kalau bukan penampilannya dengan Daniel Craig di film James Bond 007, di film Spectre tahun 2015, dan tentunya di filmnya yang terbaru ya guys ya, di No Time to Die yang bisa kalian tonton juga. Bagi kalian penyuka film James Bond, pasti kalian udah tidak asing lagi dengan Léa Seydoux. So, bagi kalian yang ingin melihat penampilan seksinya, bisa tonton ulang nih guys film James Bond. Film ketiga dari Léa Seydoux ada Beauty and the Beast tahun 2014. Ya, seperti judulnya guys, film ini memang menceritakan mengenai kisah si monster yang jatuh cinta kepada si wanita. Tapi tentunya bukan versinya Emma Watson, karena kali ini dibikin versi Prancisnya, yaitu diperankan oleh Léa Seydoux. Dan film ini juga bukan untuk anak-anak ya guys ya, karena jalan ceritanya dibikin agak berat. Dan penampilan Léa Seydoux pun cukup memikat dan cukup seksi di film ini. Berikutnya, Léa Seydoux juga muncul di film Tom Cruise nih guys. Dan porsinya juga lumayan besar, yaitu Mission Impossible Ghost Protocol tahun 2011. Film yang penuh dengan bintang-bintang ternama dan tentunya penuh dengan adegan aksi yang luar biasa. Bisa dikatakan salah satu film Tom Cruise terbaik guys. Ini dia Mission Impossible Ghost Protocol. Berikutnya ada film The French Dispatch tahun 2021. Film ini juga menampilkan banyak aktor dan aktris ternama. Salah satunya ada Léa Seydoux. Film ini mengangkat kisah mengenai wartawan yang mengangkat 3 isu menarik guys untuk majalah yang sesuai dengan judulnya The French Dispatch. Dan dilatar belakangi di tahun era 50-an. Film ini lumayan gelap ya guys ya, dan kalian harus mikir kalau nonton film yang satu ini. Berikutnya ada film Robin Hood tahun 2010. Banyak banget versi dari film Robin Hood guys, tapi Léa Seydoux sempat berperan di salah satu film Robin Hood yang di tahun 2010 ini guys. Dan penampilannya pun cukup memikat dan cukup seksi. Meskipun jamnya nggak begitu banyak ya guys ya, karena perannya sebagai seorang ratu, tapi kalian bisa melihat penampilannya yang cukup memikat. Film berikutnya ada The Lobster tahun 2016. Film yang juga dibintangi oleh Colin Farrell ini bercerita mengenai seorang pria yang berpisah dari istrinya dan ia harus tinggal di sebuah hotel. Tapi ternyata hotel tersebut memiliki aturan yang aneh, di mana setiap penghuninya harus menemukan cinta sejatinya dalam waktu 45 hari, atau kalau mereka gagal mereka akan berubah menjadi binatang. Film berikutnya ada Friends tahun 2021. Masih cukup baru ya film ini. Bercerita mengenai Léa Seydoux yang berperan sebagai seorang jurnalis yang begitu ternama
Hingga kemudian kisahnya banyak disoroti nih guys oleh media, dan banyak juga permasalahan yang ia hadapi di mana kehidupannya naik dan turun hingga ia terlibat dalam sebuah kisah cinta. Ini dia Friends tahun 2021. Next kita ke film The Beautiful Person tahun 2008. Film ini bercerita mengenai seorang wanita muda yang baru aja kehilangan ibunya. Ia kemudian masuk ke dalam sebuah sekolah dan di sana ia disukai oleh beberapa pria guys. Salah satunya ada seorang gurunya. Ia pun terlibat cinta yang romantis, dan sebagai catatan film ini juga khusus bagi kalian yang udah cukup umur. Kemudian berikutnya ada It's Only the End of the World tahun 2016. Film ini bercerita mengenai seorang penulis yang ternama hingga kesuksesannya membuatnya benar-benar terlena guys. Tapi salah satu kekurangannya adalah ia lebih memilih karirnya daripada keluarganya. Hingga akhirnya ia memutuskan kembali ke keluarganya karena ia memiliki waktu yang tidak lama lagi. Tapi keluarganya tidak mau menerimanya nih guys. Gimana kisah selanjutnya? Berikutnya ada salah satu film ternama banget nih, yaitu tentang kapal selam, Kursk The Last Mission tahun 2018. Film ini menceritakan mengenai tragedi sebuah kapal selam guys. Dan banyak dari kalian pasti yang sudah nonton karena sempat nge-boom banget film ini. Salah satu pemerannya ada Léa Seydoux. Jadi bagi kalian yang suka dengan film bencana atau film mengenai kapal selam, kalian harus nonton film ini. Kemudian film dari Léa Seydoux berikutnya dan The Story of My Wife tahun 2021. Film ini juga hanya boleh ditonton bagi kalian yang udah cukup umur. Bercerita mengenai seorang kapten kapal di mana ia bertaruh dengan temannya bahwa seorang wanita yang akan masuk akan ia nikahi nih guys. Jadi siapa aja wanita yang masuk dan lewat di depannya ini akan langsung ia rayu dan ia ajak menikah. Ternyata datanglah seorang wanita yang diperanin oleh Léa Seydoux ini. Berikutnya ada Farewell My Queen tahun 2012. Satu lagi nih guys film dari Léa Seydoux selain Blue the Warmest Color yang menampilkan cinta sesama jenis. Dan film ini juga hanya boleh ditonton bagi kalian yang udah cukup umur. Menceritakan mengenai kisah Maria Antoinette di mana ia terlibat sebuah perasaan dengan seorang wanita. Ini dia Farewell My Queen tahun 2012. Berikutnya ada film Sister tahun 2012. Film ini menceritakan mengenai kakak beradik yang hidup dalam keprihatinan dan sudah meninggal oleh orang tuanya. Si adik ini bertahan hidup dengan mencuri peralatan-peralatan ski karena mereka hidup atau tinggal di dekat resort ski nih guys. Dan kakaknya masih serampangan hidupnya. Ini dia Sister tahun 2012, salah satu film sedih dari Léa Seydoux. And the last one, satu lagi film Léa Seydoux yang hanya boleh ditonton bagi kalian yang udah cukup umur. Di tahun 2021 ada Deception. Di film yang satu ini Léa Seydoux tampil cukup berani nih guys dan cukup buka-bukaan, serta acting romantisnya ini benar-benar memukau dan menghayati banget. So ini dia Deception yang bisa kalian tonton. Sekali lagi hanya boleh ditonton bagi kalian yang udah cukup umur. Oke, itu dia guys film-film terbaik dari Léa Seydoux yang bisa kalian tonton. Thank you banget udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video saya yang lain. Tetap sehat selalu dan bye-bye.